Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Sabtu 6 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketekunan dan kesetiaan seseorang dalam mengarahkan seluruh aktivitasnya kepada Allah akan mendapatkan buah-buah yang indah. Tentu dalam upaya mengarahkan diri ini akan menghadapi banyak tantangan. Dalam hidup rohani, setiap tantangan menjadi penguji kesetiaan dan ketekunan. Mereka yang berani tetap setia dan tekun akan menerima anugerah lebih indah, bahkan dengan tantangan yang lebih berat, hingga akhirnya sampai pada ujung perjuangan, yaitu bersatu dengan Allah. Mari kita renungkan bagaimana kesetiaan dan ketekunan kita dalam jalan Allah ketika menghadapi tantangan demi tantangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kecerdikan yang dimiliki oleh pengikut Yesus haruslah dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang dipercayakan kepada kita. Terutama diingatkan agar kecerdikan itu digunakan untuk mendapatkan teman yang menjamin kehidupan abadi. Orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil memang akan dipercaya juga dalam hal-hal yang menentukan. Tanggung jawab seperti inilah yang perlu disadari dalam kehidupan orang-orang Kristen. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diingatkan bahwa orang jangan mudah terbius akan berhala kekayaan. Sadarilah bahwa orang tidak mungkin mengabdi dua tuan. Yang satu akan dikalahkan karena yang lain, Allah atau kekayaan. Yang mesti terjadi ialah bahwa Allah yang dilayani dan diabdi dalam pertanggungjawaban atas kenyataan itu, dan bukan kekayaan yang dipuja-puji. Lalu bagaimana caranya
supaya semangat ugah hari ini menjadi kenyataan dalam hidup Kristen kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya diingatkan akan suatu hikmat berharga bahwa pembenaran di hadapan manusia bisa kehilangan arti. Ingatlah, Allah menilai apa yang ada di lubuk hati. Murid-murid zaman ini, termasuk kita, perlu pencerahan ini. Kekayaan material tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Pepatah pun menegaskan akan hikmat ini. Kekayaan jadi kenangan, baik budi dibawa mati. Oleh karena itu, harta kekayaan haruslah dipahami sebagai sarana yang dapat menunjang kita untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, perbaharuilah kiranya dalam hati kami karya agung rahmat-Mu, sehingga maut ataupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, seturut ajaran-Mu, mampukanlah kami untuk mengusahakan apa yang baik dan benar, dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Oleh karena itu, tolonglah kami ketika jatuh dalam keegoan kami dengan mencari keuntungan pribadi. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh